Apakah Anda pernah membayangkan sebuah dunia tanpa surat kabar, tanpa siaran radio, tanpa TV, bahkan tanpa internet? Bagaimana Anda mendapatkan berita tentang peristiwa politik, peperangan, atau perkembangan ilmu pengetahuan? Jawabannya sederhana, lewat pamflet dan alat cetak sederhana. Kali ini kita akan menelusuri jejak panjang media massa, dari ketukan tangan pemahat huruf hingga redaksi modern yang dipenuhi layar dan server. Inilah kisah awal mula media cetak, fondasi pers yang kemudian menjadi pilar demokrasi dan informasi publik. Semua bermula pada pertengahan abad ke-15, ketika seorang pengrajin logam, Johannes Gutenberg, memperkenalkan mesin cetak huruf bergerak di Mainz, Jerman. Dan untuk pertama kali, teks dapat dicetak massal dengan cepat dan murah, atau setidaknya lebih murah dibandingkan dengan manuskrip yang ditulis tangan. Mesin Gutenberg memanfaatkan huruf logam yang bisa disusun, dicetak, kemudian disusun ulang. Inovasi ini memicu revolusi cetak. Ribuan judul buku, risalah ilmiah, dan pamflet agama tersebar ke seluruh Eropa dalam hitungan bulan, bukan tahun. Revolusi cetak menandai lahirnya publikasi berskala besar dan mengikis monopoli naskah manual di biara-biara. Ia membuka akses literasi bagi kalangan yang lebih luas, cikal bakal public sphere. Seiring perkembangan mesin cetak, muncullah pamflet, lembaran cetak murah yang mudah disebar. Pada abad ke-16 dan ke-17, pamflet menjadi senjata retorika politik dan agama. Tokoh reformasi seperti Martin Luther menggunakan pamflet untuk menyebarkan ajarannya. Di Indonesia, media cetak baru muncul pada abad ke-19, dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Surat kabar pertama terbit di Batavia pada tahun 1856, Batavia's Nieuwsblad. Awalnya, ia melayani kepentingan administrasi kolonial, bukan suara rakyat. Namun, tak lama kemudian, pers pribumi lahir. Medan Priai, karya Tirto Adi Suryo, menjadi tonggak pers nasional. Ia menulis untuk membangkitkan kesadaran politik pribumi dan membayar mahal. Tirto diasingkan. Memasuki dekade 1910 sampai 1920, semakin banyak surat kabar dan majalah pribumi. Pewarta Delhi, Pewarta Timur, hingga Kebangunan menjadi platform kritik sosial. Redaksi merahasiakan identitas wartawan demi menghindari sanksi kolonial. Pers menjadi alat mobilisasi, menebar semangat nasionalisme, dan menyebarkan berita perlawanan. Koran-koran ini juga menerbitkan artikel sastra, puisi, dan lelucon, sehingga menarik pembaca dari kalangan terdidik hingga rakyat biasa. Peran pers semakin vital saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanpa jaringan media modern, berita kemerdekaan tersebar lewat radio darurat, leaflet, dan jaringan wartawan bawah tanah. Setelah kemerdekaan, pers Indonesia memasuki era industrialisasi. Mesin cetak offset menggantikan huruf logam, memungkinkan pencetakan lebih cepat, kualitas gambar lebih baik, dan biaya lebih efisien. Jaringan distribusi meluas, koran pagi, koran sore, majalah mingguan. Penerbit besar seperti Kompas dan Tempo lahir, menawarkan jurnalisme investigasi dan reportase mendalam. Namun mereka juga menghadapi tantangan, sensor politik, persaingan pasar, dan tekanan ekonomi. Kelangsungan pers menuntut integritas editorial dan adaptasi teknologi. Media massa mengubah cara masyarakat berpikir. Surat kabar bukan hanya menyampaikan fakta, tapi juga membentuk opini publik. Rubrik opini, kolom lelucon, dan ilustrasi kartun politik menjadi bagian tak terpisahkan. Contoh nyata,
Peliputan tragedi Semanggi dan Reformasi 1998. Korban dan demonstran mengadu ke meja redaksi untuk memastikan kisah mereka terdengar. Pers mencatat, mengkritik, dan memicu diskusi nasional. Media juga memperkaya budaya populer. Komik strip, rubrik gaya hidup, hingga kolom horoskop semua muncul untuk memenuhi rasa ingin tahu dan hiburan pembaca. Dari pamflet sederhana hingga mesin offset modern, perjalanan media massa adalah cermin evolusi peradaban manusia. Ia memfasilitasi komunikasi massal, memperkuat demokrasi, dan memberi suara kepada yang tak terdengar. Namun, fondasi yang dibangun ratusan tahun lalu kini diuji oleh era digital. Di episode 2, kita akan menyelami zaman keemasan radio dan televisi dan bagaimana dua medium itu merevolusi cara kita mendengar dan melihat dunia.